Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah Minggu Paskah 5, 10 Mei 2020. Sebelum kita memasuki ibadah kudus pada hari ini, marilah kita sejenak bersaat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memujikan Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan merenungkan tema menghidupi ibadah kita. Dan setelah kita merenungkan tema tersebut, diharapkan kita nanti dapat kembali membawa diri kita untuk ikut ambil bagian di dalam setiap ibadah kita. Bukan hanya sebagai pendengar, bukan hanya sebagai penonton yang pasif. Dan wujud kita mengambil bagian di dalam ibadah itu adalah dengan kita sungguh-sungguh masuk di dalam ibadah itu, yaitu kesungguhan ketika kita memuji Tuhan, kesungguhan ketika kita mengakui dosa kita, dan kesungguhan ketika kita itu bersyukur dan yang lain sebagainya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 bait 1 dan 5. Hormat tubuh serta jiwa
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengaku setiap dosa-dosa kita yang saat ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan menguasai hidup, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Mari kita rendah hati dan kita memeriksa diri kita masing-masing di dalam keheningan secara pribadi dan berdoa memohon pengampunan dari Allah. Saat hening atau saat teduh pribadi dipersilahkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama berdoa dan dimohon ikuti kata-kata setelah saya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara semua bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan memandang dan memperhatikan kami. Tunjukkanlah kerelaan hati-Mu dengan memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kami. Amin. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan bagi saudara yang membuka hati bagi Dia. Terimalah berita pengampunan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Mari kita buka bersama dan kita baca bersama. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Damai sejahtera Allah beserta. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 29 bait 1, 2, dan 4.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang juga akan menjadi bekal kita di dalam kita menjalani hidup kita. Mari kita mempersiapkan diri dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan telah berikan kesempatan kepada kami kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti, juga Tuhan kiranya akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga melalui firman pada hari ini kami semakin diubahkan untuk menjadi manusia baru, tentunya menjadi yang lebih baik lagi. Kami serahkan saat ini ya Tuhan, berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Ibadah bagi setiap umat beragama pasti tidak asing dengan istilah tersebut. Begitu pula dengan kita orang Kristen. Ibadah di gereja biasanya dilaksanakan di hari Minggu atau kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya. Ibadah dalam pokok-pokok ajaran GKJ diartikan sebagai sebuah cara bersama-sama mengungkapkan dan menghayati hubungan dengan Allah berdasarkan keselamatan yang telah kita alami. Lalu di tengah suasana pandemi seperti ini, kita terpaksa untuk ibadah di rumah masing-masing. Tentunya hal ini menuai pro kontra di antara kita semua. Apakah ini suatu hal yang baik? Atau justru sebaliknya? Mari kita simak obrolan kita dengan Bapak Ari Kristianto yang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan ya. Sesuatu yang luar biasa sekali. Pak Ari, pada saat ini kita akan bercakap-cakap tentang ibadah nih Pak. Apalagi saat ini sudah berapa minggu saya lupa, mungkin hampir 10 kali ibadah kita beribadah di rumah. Bagaimana di gereja kita Pak? Ya seperti Mbak Nuni tadi sampaikan, di gereja kita di GKJ Sukorejo ini memang sudah melaksanakan ibadah di rumah itu sejak tanggal 29 Maret 2020, dan tentu itu kemudian diikuti dengan berbagai penyesuaian. Misalnya kita dari gereja, kami majelis gereja itu kemudian menyiapkan liturgi tertulis yang nanti dibagikan kepada jemaat melalui majelis wilayah masing-masing, dan menyiapkan video. Dulu awal-awal memang yang dipersiapkan itu adalah video khotbah, tapi kemudian dengan beberapa masukan ternyata terjadi sebuah kemajuan atau perkembangan, akhirnya video yang disediakan adalah video ibadah penuh dari awal sampai akhir. Wah, padahal di lingkungan GKJ Sukorejo sendiri ada berapa rumah ya Pak? Wah, banyak Pak. GKJ Sukorejo sendiri saja termasuk dalam beberapa kecamatan, jadi sudah pasti banyak rumah. Oh ya, lalu apakah ada pengaruh ibadah di rumah dengan jemaat GKJ Sukorejo sendiri? Ada, pasti ada pengaruhnya. Hanya yang perlu kita lihat itu pengaruh yang bagaimana, pengaruh yang baik atau pengaruh yang saya katakan kurang baik. Misalnya begini, pengaruh yang baik itu adalah sebuah pengaruh yang menghasilkan atau menghadirkan atau mengakibatkan sesuatu yang lebih baik. Misalnya ketika dulu awal-awal GKJ Sukorejo mengadakan ibadah rumah, itu kan teknisnya masih liturgi tertulis dibagi, kemudian video yang dibagikan itu hanya video khotbah. Jadi pelaksanaan ibadah rumah itu benar-benar diserahkan kepada anggota keluarga di rumah masing-masing, monggo. Dan ternyata itu ada satu berita atau ada yang memberi kabar kepada saya, itu berdampak baik di tengah-tengah keluarganya. Karena apa? Karena ternyata dengan demikian setiap anggota keluarga jadi bersedia untuk ikut ambil bagian di dalam pelaksanaan ibadah rumah itu. Jadi yang dulunya itu tidak mau atau dulunya itu pemalu, pendiam, dia jadi mau ikut ambil bagian di dalam ibadah rumah itu ya, walaupun hanya sekedar membaca. Dan saya sadari itu menjadi sebuah berita yang sangat sukacita ketika saya mendengar itu kalau yang baik. Kemudian kalau berita yang atau pengaruh yang kurang baik ini tentang penggunaan waktu sebenarnya. Di sini pengaruh yang kurang baik itu terjadi mungkin pada keluarga-keluarga yang memang
maaf saya katakan dengan sengaja tidak memanfaatkan waktu itu, jadi hanya menyisakan waktu, bukan meluangkan waktu. Atau malah mungkin ada yang tidak mengadakan ibadah, mumpung libur lah, tidak di gereja. Oh, jadi malah ya malah Pak, dampaknya demikian. Itu menurut Bapak, tanggapan Pak Ati sendiri gimana tentang pengaruh yang baik sama yang kurang baik itu tadi? Ya kalau pengaruh yang baik, oke, saya sebenarnya mendukung itu karena memang semangat GKJ pada saat ini adalah transformasi atau semangat untuk tentang, bukan menggembalakan, semangat tentang kaderisasi, pengkaderan. Jadi membuat jemaat itu juga mampu, juga bisa untuk saling melayani dalam hal pembawaan firman juga. Nah, dari itu kalau kemudian tadi menanggapi hal yang kurang baik tadi, kalau hal yang kurang baik, saya mengatakan itu adalah sebuah wujud yang dengan sengaja menunjukkan bahwa keluarga yang mungkin menyisakan waktu, tidak meluangkan waktu, atau bahkan tidak beribadah karena tidak ke gereja, padahal sudah ada waktunya, itu berarti memang sebuah wujud keluarga itu tidak merindukan Tuhan. Sampai segitunya ya Pak. Ya. Lalu bagaimana itu Pak? Coba saya bacakan biar kita lebih mantap dari sisi rohani kita. Kita coba baca dari Mazmur 84 ayat 2 sampai ayat 8. Mazmur 84 ayat 2 sampai 8. Ya, Mazmur pasal 84 ayat 2 sampai 8. Akan saya bacakan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada misbah-misbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, Mbak Noni, di sini sebenarnya sudah jelas ditunjukkan di dalam Mazmur 84 ini, yaitu tentang bagaimana pemazmur itu begitu merindukan Tuhan. Pemazmur begitu merindukan mereka itu bisa kemudian beribadah kepada Tuhan. Karena apa tadi dikatakan di sana di dalam Mazmur 24, pemazmur mengungkapkan kerinduannya itu dengan mengatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kelihatannya sederhana, jiwaku hancur ketika merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kesannya hanya gombal tok gitu ya. Tapi ini sebenarnya kalau dimaknai secara dalam, itu sebenarnya menunjukkan bagaimana para pemazmur itu terikat dengan Tuhan yang kemudian keterikatannya itu melebihi segala sesuatu, dan keinginannya untuk berada di dalam rumah Tuhan itu begitu luar biasa. Keinginan untuk datang kepadanya, dekat dengan Allah, menyembah Dia, bahkan kalau bisa bersekutu secara bersama-sama. Oh ya, lalu ini Pak, apakah ada hal-hal khusus yang menunjukkan kalau seseorang itu sedang merindukan Tuhan itu? Wujud nyatanya itu apa? Ada. Kita lihat lagi di dalam bacaan kita, di dalam Mazmur pasal 84 tadi. Paling tidak di dalam Mazmur 84 tadi ada tiga hal yang menunjukkan orang itu merindukan Tuhan, atau orang itu merindukan beribadah kepada Tuhan. Yang pertama yaitu tentang bahwa orang itu merindukan tempat kediaman Allah.
orang itu merindukan tempat kediaman Allah. Karena apa? Saya katakan orang yang memang kalau sudah rindu pasti ya pengen ketemu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya perlu jelaskan sedikit dari konteksnya atau setting pada waktu itu adalah Bani Korah atau penulis Mazmur 84 ini adalah keturunan Lewi, dan mereka itu tugasnya itu memang bekerja di Bait Allah untuk memuji Tuhan. Tapi sebuah keadaan yang menjadi istimewa atau menjadi penting dalam hal ini adalah mereka, Bani Korah, para keturunan Lewi ini yang tugasnya memuji Tuhan di Bait Allah, mereka tidak berada di tempat, tapi mereka berada dalam pembuangan. Jadi mereka jauh dari tempat di mana mereka memuji Tuhan. Sehingga mereka kemudian di dalam diri mereka muncul sebuah kerinduan untuk dapat memuji Tuhan seperti karena jauh. Apakah itu masih relevan Pak bila kita terapkan di zaman sekarang ini? Kita kan mungkin itu kan di zaman perjanjian lama. Ini zaman Alkitab. Kita sekarang di zaman now gitu ya Pak. Nah itu apakah bisa diterapkan? Apa kita orang percaya masih bisa menjadi orang yang seperti itu, serindu itu pada Tuhan gitu? Bisa, tapi juga bisa tidak. Bisa itu kita terapkan atau relevansinya itu terjadi dalam hidup kita, atau sebaliknya. Karena kita lihat di dalam setiap ibadah, mungkin kalau sekarang ibadah rumah, saya secara pribadi tidak tahu bagaimana teknis pelaksanaannya, pengadaannya tidak tahu. Tapi ketika dalam ibadah minggu saja, dalam ibadah hari Minggu yang berkumpul di gereja, banyak orang-orang yang secara sengaja mungkin tidak ke gereja. Ya saya tidak bisa minggu ini, nggak apa-apalah minggu depan. Boro-boro orang itu kemudian merasa bersalah karena tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Boro-boro jiwanya hancur, merasa bersalah pun tidak. Ada sebuah guyonan begini, orang percaya itu kan tugasnya itu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kalau mereka saja tidak serius, bosen, kemudian hanya dengan main-main, jangan-jangan nanti ketika di surga, ketika kita sudah dipanggil ke surga bersama Tuhan, wah aku bosen di surga ini, saya bosen memuji dan menyembah Tuhan, saya mau keluar dari surga saja. Kemudian sudahlah saya bosen. Oke. Iya, gitu. Oke Pak, lalu selanjutnya gimana Pak? Yang selanjutnya saya katakan karakter orang yang merindukan Tuhan. Yang pertama tadi tentang merindukan kediaman Allah. Ya. Yang kedua adalah tentang pikiran yang tertuju pada kediaman Allah, atau pikiran yang tertuju pada Allah itu sendiri. Di dalam ayatnya yang keempat, kalau tadi kita baca di dalam bacaan kita, ternyata Bani Korah, penulis Mazmur ini yang tadi saya katakan mereka dalam pembuangan jauh dari tempat asalnya, pikiran mereka itu masih mikir ke tempat di mana mereka beribadah. Sampai mereka itu mengatakan tempat kudus itu kini menjadi sarang bagi burung. Loh kok ya sempat-sempatnya mereka mikir ini tempat yang biasanya buat aku ibadah, keadaannya bagaimana ya, jangan-jangan menjadi sarang burung. Kenapa mereka tidak mikir bagaimana aku bisa keluar dari pembuangan ini? Mereka tidak mikir itu, tapi mereka malah mengatakan di dalam Mazmur 84, tempat kediamanmu menjadi sarang burung. Bahkan anak-anak burung itu disarangkan atau ditaruh di misbah-misbah. Bukannya itu sebuah wujud orang-orang itu, Bani Korah itu mereka benar-benar pikirannya tertuju pada Tuhan. Itu mereka dalam pembuangan. Nah itu kemudian berbanding terbalik dengan apa yang terjadi sekarang. Dengan apa yang terjadi sekarang, orang yang terkadang datang kepada Tuhan di dalam ibadahnya itu malah terkadang tidak tertuju pada Tuhan. Mungkin datang dalam ibadah sepertinya bersama, sepertinya mungkin beribadah dengan kusuk, tapi dalam momen-momen tertentu ternyata ada saat-saat yang kemudian mungkin entah disepelekan atau apa. Misal ada pemuda yang memang sengaja jejeran atau bersebelahan itu dia ngobrol, tadi malam bagaimana? Wah tadi malam aku main biliar menang. Atau mungkin bapak ibu suami istri yang kemudian malah ngobrol, malah membicarakan anaknya. Atau mungkin malah ada ibu-ibu yang sengaja duduk berdampingan ngomentari dandanan ibu-ibu yang lain.
Atau mungkin ada lagi bapak-bapak yang memang sekali lagi saya sampaikan mungkin bersebelahan atau mungkin dengan sengaja wianan. Gimana nanti setelah ibadah mau kemana? Atau mungkin di sisi lain ada orang yang dengan fokus melihat pada pengkhotbahnya, tapi hanya melihat pengkhotbahnya, pikirannya melayang-layang. Saya mau setelah ibadah ini mau kemana ya? Atau aku benci sama temanku itu. Atau mungkin ada orang yang hanya memikirkan ini nanti kalau saya ibadahnya kesiangan nanti saya jualannya nanti tidak terlalu laku ini. Tidak terlalu. Atau mungkin ada orang yang datangnya kelihatannya datang ibadah, kelihatannya dia buka Alkitab buku, dia ternyata tidur. Nah, ada lagi orang yang buru-buru pengen pulang karena yang khotbah tidak lucu, bukan idolanya. Padahal dia di gereja. Berbanding terbalik dengan Bani Korah yang dia berada dalam pembuangan tapi pikirannya tertuju pada Tuhan. Oh ya, karena memang realitanya sekarang ini susah banget ya Pak untuk fokus di dalam satu ibadah. Iya, tapi kita perlu memahami yang namanya sulit itu bukan berarti tidak bisa. Iya, betul. Lalu yang terakhir Pak? Yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu karakteristik orang yang merindukan Tuhan adalah orang yang selalu memuji Tuhan dalam segala keadaan. Mungkin kalau tentang hal ini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena tentang memuji Tuhan itu seharusnya dari masing-masing kita itu sudah menjadi kebiasaan. Maksudnya kebiasaan begini. Orang sering menganggap memuji Tuhan itu menjadi hal yang luar biasa dan mungkin hanya dilakukan ketika beribadah. Bukan dijadikan sesuatu yang biasa. Maksudnya apa? Ya dibiasakan. Dibiasakan gitu loh. Aku biasa kok memuji Tuhan. Aku sudah terbiasa memuji Tuhan. Jadi sebenarnya waktu-waktu kita harus ibadah di rumah ini malah justru menjadi kesempatan kita untuk membiasakan diri memuji Tuhan di rumah. Iya. Apalagi kalau dalam kondisi saat ini ya, kita tahu anggaplah ini adalah kondisi yang memang menjauhkan kita dari tempat yang biasanya kita gunakan untuk ibadah yaitu gereja. Tapi kondisi saat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi Bani Korah. Tapi apakah kemudian kita memiliki 3 karakteristik itu yang menunjukkan kita itu merindukan Tuhan? Kita merindukan tempat kediamannya, kita merindukan Allah sendiri. Pikiran kita tertuju pada tempat kediamannya atau pikiran kita tertuju pada Allah. Dan kemudian apakah kita selalu memuji Tuhan walaupun dalam kondisi pandemi saat ini? Itu yang perlu menjadi refleksi bagi kita semua. Ya luar biasa sekali ya Pak. Iya sangat luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi. Apa itu Pak? Ada yang lebih luar biasa lagi di dalam bacaan kita. Di dalam bacaan kita ada yang lebih luar biasa lagi. Di dalam Mazmur 84, di dalam Mazmur 84 secara khusus ayat 7 dan ayat 8 itu Bani Korah menuliskan tentang berkat-berkat yang akan didapatkan orang-orang yang merindukan Tuhan. Berkat-berkat yang akan didapatkan orang-orang yang merindukan Tuhan. Dan kita tahu segala berkat itu hanya berasal dari Tuhan. Apa saja? Mari kita lihat. Ayat 7. Orang yang merindukan Tuhan itu akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa saya katakan ayat 7 merupakan berkat pemeliharaan dari Tuhan? Di situ ada tempat yang dituliskan dinamakan Lembah Baka. Lembah Baka. Kalau kita melihat konteksnya, Lembah Baka itu adalah suatu tempat di padang gurun yang benar-benar kering, benar-benar sulit untuk mencari air. Dan Lembah Baka itu harus dilewati. Karena apa? Karena Mazmur 84 ini adalah masuk dalam bagian Mazmur ziarah. Ziarah itu kan sebuah perjalanan. Ziarah itu kan sebuah perjalanan. Nah, perjalanan itu ini harus dilewati dan harus melewati yang namanya Lembah Baka ini. Perlu kita kritisi dulu. Yang namanya Lembah Baka ini tadi saya katakan tempat ini sulit air, tapi bukan berarti tidak ada air. Sulit air bukan berarti tidak ada air. Masih ada mungkin sumur-sumur di sana yang menjadi sumber mata air, tapi sulit karena apa ya? Mungkin keadaannya curam atau geografisnya yang
yang begitu tidak mendukung, Tapi dalam hal ini, orang-orang yang melewati lembah baka yang memang merindukan Tuhan dimampukan oleh Tuhan untuk bertahan. Dan di dalam bacaan kita, orang-orang itu kemudian dirubah menjadi apa? Bukan air mata, tapi mata air. Maksudnya mata air itu begini, bukan lalu orang itu menggali sumur-sumur yang lain, tidak. Tapi ketika mereka berjalan bersama-sama untuk beribadah pada Tuhan, mereka saling mendukung. Ada yang jatuh, oh ayo dipapak, dituntun. Bukan lalu ada yang jatuh, oh ya harus tinggal wae, bukan. Tapi sumber mata air itu adalah dukungan itu sendiri. Walaupun mereka dalam kondisi yang berat. Sekarang kita saling mendukung tidak dalam pandemi ini. Katanya satu gereja, katanya kita satu persekutuan. Apakah kita malah saling meninggalkan, tidak peduli satu dengan yang lain? Padahal sekali lagi saya sampaikan, berkat orang yang merindukan Tuhan yang pertama adalah dipelihara oleh Tuhan. Seperti tadi Mbak Roni katakan bahwa kita itu sudah merasakan kebaikan Tuhan. Itu kan berkat pemeliharaan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, berkat yang kedua adalah berjalan semakin lama semakin kuat dalam ayatnya yang ke-8. Ini saya rasa jika diperhadapkan dengan jika direalisasikan mungkin tidak terjadi. Wong berjalan semakin lama kok malah semakin kuat. Itu kan aneh itu kan begitu. Tapi seperti tadi saya sampaikan, orang yang merindukan Tuhan berkatnya adalah dikuatkan karena apa? Karena orang-orang itu tidak sendiri. Pasti ada orang lain yang diutus oleh Tuhan untuk menopang dia. Jadi berjalan semakin lama adalah semakin kuat. Jadi kalau kita itu semakin lama kita itu merindukan Tuhan, ketika kita semakin lama bersandar kepada Tuhan, pasti saya yakin dan percaya kita akan dituntun, pasti kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan kita akan mengalami atau menerima sebuah kelegaan dan pertolongan dari Tuhan. Dan itu juga gunanya persekutuan itu sendiri. Ya, itu kan persekutuan itu kan memang walaupun dalam ibadah keluarga ya, ibadah keluarga itu kan untuk saling menopang, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi Mbak Noni, orang-orang yang merindukan Tuhan itu adalah orang-orang yang mencari Dia, selalu ingin berjumpa dengan Dia dan ingin terus bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kemudian kita kembalikan lagi di dalam kehidupan kita. Kita itu kan beriman kepada Tuhan itu adalah tanggung jawab pribadi. Bagaimana kita menggunakan itu? Kita sudah diberikan waktu untuk beribadah. Apakah kita akan menggunakannya? Memanfaatkannya, atau kita akan sudahlah, masih ada waktu nanti ditunda lagi, terus sampai kalau saya sempat, atau mungkin bahkan mumpung saya tidak beribadah, mumpung ibadahnya di rumah, atau saya masih gitu ya Pak. Jadi satu hal yang saya dapat hari ini adalah ibadah itu sendiri adalah sebuah media untuk mengungkapkan kerinduan kita pada Tuhan ya Pak. Dan bagaimana kita secara pribadi itu menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk mengungkapkan kerinduan kita pada Tuhan, sehingga tadi kita juga sudah mendengar berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kita yang merindukan Tuhan itu seperti apa luar biasanya. Dan memang betul apa yang Mbak Noni tadi sampaikan tentang sebuah kesungguhan. Jadi kerinduan itu dibarengi dengan sebuah kesungguhan. Percuma kita beribadah di gereja, percuma kita beribadah di rumah masing-masing kalau tidak didasari dengan sebuah kesungguhan. Ya kalau kita memuji Tuhan, ya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Serikat persaudaraan. Bukan malah menyepelekan itu. Kalau kita mengakui dosa kita, ya kita mengakui dosa dengan sungguh-sungguh, tersungkur di hadapan Tuhan. Kalau kita berpersembahan, ya kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Bukan malah asik dengan dirinya sendiri, katanya rindu kan gitu. Ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas semua penjelasannya. Begitu luar biasa saat ini, dan kiranya ini menjadi semangat kita untuk saling mendukung dan saling menguatkan di dalam persekutuan ini. Saat ini memang kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita hayati kesempatan ini sebagai sebuah
waktu yang khusus untuk memeriksa lagi seberapa kesungguhan kita pada Tuhan, seberapa kita menghargai persekutuan, menghargai ibadah ini pada Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama dan gunakan waktu ini sebagai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam bersekutu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Noni Betania bersama Bapak Pendeta Ari Kristianto mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali diingatkan, ibadah bukan sekedar pertemuan. Di sana perlu ada kerinduan. Periksa kembali kemana hati kita arahkan. Sudahkah hanya kepada Tuhan? Dengan penuh rasa syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa kami yang maha mulia dan maha kekal, kami pada saat ini sujud menyembah di hadapan Tuhan kembali, yaitu bersyukur atas segala tuntunan dan juga segala kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, setiap anak-anak Tuhan di dunia ini. Terlebih hari ini, Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali beribadah kepada Tuhan, yaitu sebagai wujud pemeliharaan iman kami, agar kami dapat semakin terjaga imannya dan kami dapat semakin meyakini pertolongan Tuhan hadir di dalam hidup kami. Walaupun pada saat ini kami terhalang karena kondisi ya Tuhan, yaitu kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk kembali datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan, dan juga dengan penuh kerinduan untuk kembali bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan. Maka kami syukuri saat ini Tuhan kiranya akan melatih kami kembali untuk semakin bersyukur kepada Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan berikan, apapun itu, dan segala sesuatu yang telah Tuhan wujud nyatakan dalam hidup kami. Kami syukuri walaupun saat ini kami di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu karena wabah virus corona, akan tetapi Tuhan masih memberikan kepastian bagi kami, yaitu pemeliharaan dari Tuhan atas kehidupan kami. Ajarkan kami untuk bersyukur, ajarkan kami untuk selalu melihat bagaimana pertolongan Tuhan selalu hadir di dalam hidup kami. Kami juga mensyukuri atas perjalanan hidup kami yang tetap berjalan. Kami juga mensyukuri atas segala rezeki yang telah Tuhan berikan bagi kami. Itu merupakan segala pemberian dari Tuhan saja. Kami kembali mendoakan ya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini masih diperhadapkan dengan merebaknya virus corona ini. Tuhan yang akan menyertainya. Segala orang yang terlibat di dalam penanggulangannya adalah Tuhan yang akan memberikan kesehatan, kemampuan, dan Tuhan yang akan menyertai sehingga tiba waktunya nanti kami akan terlepas dari segala kondisi ini, dan tentunya hanya karena seizin dari Tuhan saja. Tuhan, kami juga mendoakan setiap jemaat Tuhan yang ada di GKJ Sukoharjo ini. Setiap jemaat Tuhan boleh Tuhan berkati. Mungkin ada yang aktivitasnya terbatas, ada yang pada saat ini sedang sakit, ataupun mereka yang pada saat ini masih di luar kota dan tidak bisa pulang. Tolonglah mereka, lindungi mereka, berikan kesehatan, dan tetaplah Tuhan yang akan memeliharanya. Kami juga mendoakan pembangunan gereja Pepantan Curug Sewu yang saat ini kami syukuri masih tetap berjalan. Tuhan kiranya yang akan menyertai dalam proses yang ada, sehingga proses pembangunan ini dapat selesai hanya karena kehendak Tuhan saja. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang pada hari ini didasari dari Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21 yang beginilah firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memberikan persembahan sembari kita memujikan PKJ 264 bait 1 dan 3. Jemaat, kami undang bangkit berdiri dan mari kita bersama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dan memang hanya Tuhanlah yang maha kudus di dalam kehidupan kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi pemberi dan juga Tuhanlah yang menjadi sumber segala sesuatu bagi kehidupan kami. Kami syukuri saat ini Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersyukur, maka kami kembali serahkan ucapan syukur kami kepada Tuhan dalam wujud persembahan ini, dan kiranya persembahan ini dapat semakin untuk memuliakan nama Tuhan.
Maka kami mohonkan Tuhan yang kiranya berkenan selalu mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber pemberian bagi kehidupan kami umat manusia. Kami juga memohon ampun ya Tuhan apabila dalam perjalanan hidup kami sering kali lupa untuk bersyukur. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan yang demikian. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.